Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah Ta'ala kita akan melanjutkan untuk mengkaji al-ahkam syar'iyyah wa khasatan secara khusus hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan ahkamus shalah, berkaitan dengan hukum-hukum tentang ibadah salat. Yang mana ibadah salat merupakan suatu kunci dalam kehidupan umat manusia yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan bertawassullah dalam meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan ibadah yang namanya sabar yang pertama, yang kedua salat ya. Banyak orang mencari tawassul ya, yaitu pengorbanan. Tawassul itu maknanya antum melakukan sebuah pengorbanan demi sebuah hajat yang ingin antum dapatkan hasilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bertawassul untuk istijabati doa, untuk agar doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sabar terlebih dahulu. Ya, dengan sabar doa Anda akan lebih mustajab. Dengan sabar maqam Anda akan menjadi lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawassullah untuk doa Anda dengan salat. Ya, banyak orang menganggap salat itu hanya sebuah rutinitas, yaitu campuran antara gerakan dan perkataan ya. Akan tetapi banyak sekali yang tidak mengerti bahwasannya banyak sekali orang-orang yang salat namun tidak mendapatkan hasil apapun ya. Dan itu terbukti di dalam hadis tentang sebuah saat seorang lelaki salat di Masjid Nabawi, kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini menyapa beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji' fa shalli ya, kembali kamu, kemudian ulangi salatmu. Menandakan tidak semua orang yang salat itu sah ya. Tidak semua orang salat itu sah, tidak semua orang salat itu diterima. Dan itu harus konsep yang harus jelas bagi seorang muslim. Kemudian tidak boleh mengatakan yang penting salat ya. Buat apa Anda menunaikan ibadah salat tapi tidak sah? Buat apa Anda menunaikan ibadah salat tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu dia mungkin menjawab bahwasanya diterima atau tidak yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu buat apa diturunkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus untuk menjelaskan ahkam ya? Buat apa dikelilingi oleh para sahabat ya, para orang-orang yang loyal dan setia dan selalu memperhatikan ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah izinkan ilmunya para sahabat sampai kepada kita melalui wasilah para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam-imam mazhab. Buat apa ilmu itu sampai kepada kita? Ya, tentunya untuk menjelaskan ada ibadah-ibadah yang mungkin diterima, ada ibadah-ibadah yang mungkin tidak diterima. Ya, maka orang-orang akan mendapatkan manfaat dari salat mereka, akan lebih mustajab doa-doa mereka ketika mampu mengilmui dan mengamalkan sabar di dalam hatinya dan mempraktikkan salat sebaik-baiknya. Nah, insyaallah taala kita akan kembali ya mengkaji yang sudah berlalu berkaitan dengan secara singkat mungkin mengulang tentang arkan ya, tentang rukun-rukun salat yang sudah selesai ya. Sudah selesai ya rukun salat ya. Kemudian kita masuk wajibatus shalah ya. Hal-hal yang wajib di dalam salat ya. Rukun sudah selesai belum? Masa sih? Ya jangan gitulah. Wah, dulu sudah selesai. Labas ya. Kita akan ulangi sedikit sambil jalan. Secara umum di dalam kitab Kasyaful Qina ya, Kasyaful Qina itu buku pendamping yang sangat baik untuk kitab Raudhul Murbi karena memiliki kitab inti yang sama ya. Faslun tanqasimu aqwalis salah wa af'aluha ila thalathati adrub ya. Salat itu terdiri dari dua unsur, perkataan dan berbuat.
perbuatan. Ya, kalau hanya fokus perkataan saja, perbuatannya tidak Anda pelajari, contohnya. Ya, nanti disampaikan oleh penulis bagus ya. Penulis rahimahullah taala menyampaikan tentang makruh ya, berarti mengurangi pahala salat. Anda membaca takbiratul intiqal ya, bahkan dikatakan bukan hanya makruh, seakan-akan belum mengerjakannya ya. Contohnya orang yang mengerjakan takbiratul intiqal pada rukun yang bukan tempat membaca takbiratul intiqal ya. Anda rukuk ya, sudah rukuk sempurna atau sebelum sempurna, karena rukuk, syarat rukuk sah itu apakah punggungnya harus lurus? Syarat rukuk yang sah itu sampai mana? Sampai kedua tangan lurus mampu untuk menyentuh kedua lutut. Ya, maka belum sampai seperti ini. Baru sampai seperti ini saja. Ya, belum sampai lurus. Itu kadang baru membaca takbiratul intiqal. Berarti Anda baca takbiratul intiqal di tempat seharusnya membaca apa? Tasbih. Subhana rabbiyal azim. Ya. Kata penulis, Anda melakukan ini seakan-akan Anda enggak baca sama sekali. Karena Anda membaca di luar tempatnya. Meskipun bacaan Al-Fatihahnya membuat antum menangis. Ya. Meskipun bacaan suratnya 3 surat pertama, ya, baca Al-Baqarah, ya, Ali Imran, Al-Maidah, ya, An-Nisa, kemudian Al-Maidah, sampai antum terhanyut di dalam bacaan. Tapi ternyata yang seperti ini dia lewatkan. Ingat, salat itu bukan tentang perkataan saja, ya, bukan tentang baca. Salat yang penting bacaannya enggak. Gerakannya pun penting. Ya, dalam gerakannya ada pahala, dalam bacaannya pun ada. Sebaliknya, mungkin orang hanya fokus pada gerakannya saja. Ya. Nanti ada juga pembahasan yang saya nggak nyangka terjadi. Ya. Penulis mengatakan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu hukumnya apa? Rukun. Bagi yang mampu, tidak boleh takbiratul ihram dengan satu kaki. Coba bayangan antum maksudnya gimana? Tidak boleh takbiratul ihram dengan satu kaki, harus dua-duanya menapak. Kok kebayang loh masalah itu? Saya aja nggak kebayang, ternyata kejadian. Ya enggak? Orang yang takbiratul ihramnya sambil jalan. Saya baru kebayang, ya Allah, para ulama itu jauh sekali memprediksinya. Ya. Dan ternyata kejadian, ya enggak? Dan kita saksikan di banyak sekali masjid. Ya, banyak sekali masjid. Itu orang-orang belum sampai soft, itu tangannya sudah takbiratul ihram. Ya, baru satu kaki. Jadi ketika kaki kedua masuk itu bareng dengan tangan diletakkan di entah di dada, entah di perut atau di bawah pusar. Berarti dia takbiratul ihram dengan satu kaki. Ya, masyaallah barakallahu. Itu kelebihannya membaca kita para ulama, para fuqaha. Ya, mereka ahli dalam menerapkan ayat, ahli dalam menerapkan hadis. Ya, mereka adalah orang-orang yang kompeten untuk mengambil hukum, mengambil faedah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hati-hati ya. Kalau antum ingin segera salat, nanti ada beberapa caranya juga. Juga faedah sebuah hal yang akan kita pelajari berkaitan dengan perkataan, ya, berkaitan dengan perkataan tentang salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita sudah sampaikan bahwanya salawat yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad adalah salawatnya, riwayatnya siapa? Sahabat Abdullah Ibn Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu. Tapi itu adalah salawat yang sempurna. Yang perlu Anda pertanyakan, salawat yang kadar cukupnya itu seberapa? Ya. Ketika antum tahu kadar cukupnya, ketika antum tahu kadar sunnahnya, karena kejadian realita kehidupan, antum kadang perlu untuk mempercepat iya enggak? Iya. Ada kemungkinan ibu antum butuh bantuan. Ada kemungkinan istri antum butuh bantuan. Ada kemungkinan suaminya butuh bantuan istrinya. Ya, kalau bisa membatalkan sholat, batalkan. Tapi kalau bisa mendapatkan dua-duanya, kenapa tidak? Iya enggak?
Antum sedang istirahat, kemudian ada pembeli ingin datang, kemudian ada tamu dan lain sebagainya. Atau ada orang minta bantuan dalam kondisi darurat. Antum berada di tahiyat akhir. Ya. Antum berada di tahiyat akhir, antum punya dua kesempatan. Membantu saudara antum sesama muslim atau muslimah ya, yang membutuhkan dalam kondisi darurat. Atau antum menyempurnakan sunnah di dalam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, dengan fikih inilah orang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus membantu orang lain. Ya, mendapatkan banyak sekali pahala dan banyak sekali keutamaan. Ya, nanti insyaallah akan disampaikan bahwasanya salawat yang dipilih oleh Imam Ahmad itu salawat yang sempurna. Tapi kadar cukupnya seberapa sih? Sama seperti rukuk tadi loh. Ya enggak? Rukuk yang sempurna itu seperti apa? Tapi kita perlu tahu kadar yang cukup. Supaya apa? Kalau ternyata imamnya cepat, antum belum sampai sempurna. Ya, antum ingin masuk ke antum bertemu imam dalam kondisi rukuk, ya. Antum masbuk. Ya, antum bertemu imam dalam kondisi rukuk. Apakah antum dihitung rakaat ikut ketika punggungnya sudah lurus? Ya enggak? Atau sampai di kadar cukupnya saja sudah terhitung? Itu antum fungsinya di situ. Ya, sehingga antum tahu betul, oh saya sudah masuk. Atau ini selisih ban. Ya enggak? Kalau dihitung punggung lurusnya selisih ban antum. Dihitung tidak mendapatkan rakaat. Tapi ketika antum tahu, penulis mengatakan kadar cukupnya ruku adalah ketika kedua tangan antum sudah bisa menyentuh kedua lutut. Itu kadar cukup ruku. Ketika itu sudah antum dapatkan dan bertahan selama waktu antum mendapatkan ketenangan yang cukup. Ya. Kata para ulama paling tidak untuk membaca tasbih 1 kali antum sudah mendapatkan rakaat jamaah bersama imam. Siapa bilang rukuknya harus lurus sempurna? Ya. Kalau nunggu lurus sempurna, imam mungkin sudah bangkit. Ya, dan antum kehilangan rakaat tersebut. Itu kelebihannya mengetahui ahkam. Ya, antum tahu betul antum dapat rakaat tidak. Antum tahu betul antum kapan harus menutup salat. Antum tahu betul salat antum banyak makruhnya atau tidak. Perlu saya ulangi di waktu senggang atau tidak. Dan kita sudah sampaikan juga disunahkan untuk mengulangi salat yang banyak terdapat hal makruh di dalamnya. Ya, contohnya tadi ya, kita sudah sampaikan di pertemuan yang lalu. Contohnya adalah banyak melamun ya, di dalam salat melamun. Jadi ada masjid hiasannya banyak. Ya, kemudian fulan atau fulan salat itu melihat hiasan masjid, ya, bahkan baca ornamen masjid. Tulisannya apa ya? Terus sampai salatnya rampung. Ya, sampai salatnya rampung. Jadi hatinya sibuk dengan selain ibadah. Salatnya kata para ulama sah selama dipenuhi syaratnya, dipenuhi rukunnya, dipenuhi wajib. Tapi makruh. Ya, bisa jadi tidak ada pahalanya. Ya. Bahkan menangis karena lihat Masjid Nabawi payungnya buka. Ya. Jadi salat di Madinah itu menangis karena melihat Masjid Nabawi payungnya buka, payungnya nutup. Memang di zaman Nabi sudah ada payung itu belum? Ya enggak? Tapi sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis ketika memimpin salat. Apakah karena payungnya Masjid Nabawi? Banyak orang Indonesia terkagum-kagum dengan sesuatu, ya enggak Indonesia sih, mungkin banyak ya. Banyak kaum muslimin yang terkagum-kagum dengan sesuatu yang sifatnya duniawi. Bahkan karena dia betul-betul tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami sebuah ibadah. Akhirnya ngukur ibadah pakainya hal-hal yang sifatnya duniawi. Ya. Ketika turun di Arab Saudi misalnya, Masya Allah saya disambut dikasih bunga mawar. Memangnya inti dari negeri tempat turunnya wahyu adalah Anda dikasih bunga mawar. Ya. Ketahuilah itu adalah negeri di mana wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pernah turun, kota Madinah. Jadi terkagumnya bukan pesawatnya, Masya Allah ya pelayanannya, kan, ya. Tapi sirahnya. Tanah tersebut dulu pernah jalan di atasnya manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jalan dari Masjid Quba menuju
Masjid Nabawi. Dahulu Nabi SAW menempuh perjalanan itu. Jadi bukan Masjid Kuba bagus, kemudian banyak toko-toko, ya, mallnya semua serba 5 real, ya kan? Atau yang 3 real. Nah, Nabawi, Masjid Nabawi atau kota Madinah bukan dikagumi atas hal-hal yang sifatnya dunia, karena bekal ilmu terhadap ibadahnya sangat minim. Ya, baik, kita kembali lagi. Salat terdiri dari 2 unsur, perkataan dan perbuatan. Anda harus fokus kepada keduanya. Bacaannya bagus, gerakan antum bagus, ya. Perkataan dan perbuatan seseorang di dalam salat itu tergolong menjadi 3 bagian. Ya, 3 bagian. Yang pertama, ma la yasqutu amdan wala sahwan wala jahlan. Ya. Perkataan atau perbuatan yang tidak boleh ditinggal sengaja, tidak sengaja, apa alasan orang ngerti pada baik hukumnya. Orang ngerti kan salah dewek orang gelem takon. Ya kan? Buktinya tadi, ya. Salah seorang yang salat di Masjid Nabawi, kemudian Nabi SAW menyuruh untuk mengulangi salatnya. Berarti kan dia nggak tahu kan bahwasanya salatnya tidak sah. Jadi ada beberapa hal di dalam salat yang Anda tahu apa nggak tahu, ya, ngerti apa orang ngerti, sudah belajar apa belum, hukumnya sama, salatnya bisa jadi tidak sah, sama saja. Maka sungguh nikmat seorang muslim atau muslimah yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk mempelajari syariat Islam. Seakan-akan dia sedang menjamin untuk dirinya sendiri sebuah keselamatan di negeri akhirat sana. Insyaallah taala semoga kita semua Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, dimasukkan ke dalam surganya insyaallah taala, bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kelompok yang pertama tadi, ya, perkataan atau perbuatan yang tidak bisa digugurkan, sengaja, tidak sengaja, atau alasan tidak tahu atau belum belajar, sama, tidak bisa. Ya. Ini yang dinamakan rukun. Ini yang dinamakan rukun. Rukun di dalam salat perkataan yang tidak bisa gugur, ya, atau perbuatan yang tidak bisa gugur. Contohnya tadi takbiratul ihram, ya. Perkataannya kalimat Allahu Akbar, tapi perbuatannya 2 kaki harus menapak sempurna, baru Anda ucapkan takbiratul ihram. Bukan 1 kaki kemudian mengucapkan takbiratul ihram, ya. Hukumnya apa nanti insyaallah, ya. Wa darbu tsani ma tabtulu as-salatu bi tarkihi amdan la sahwan aw jahlan wa yujbaru bis-sujudi wa atlaqu alaihi al-wajibat istilahan. Kelompok yang kedua adalah perkataan atau perbuatan dalam salat yang kalau ditinggalkan dengan sengaja membatalkan, ya. Tapi kalau tidak disengaja atau tidak tahu maka tidak membatalkan. Inilah yang disebut dengan wajibatus shalah, ya, hal-hal yang wajib di dalam salat. Kalau rukun tadi sengaja, tidak sengaja, tahu, tidak tahu, belajar, belum belajar, enggak ada alasan. Wadharbu tsalits, kelompok yang ketiga, perkataan atau perbuatan la tabtulu bitarkihi walau amdan, ya. Yaitu perkataan atau perbuatan dalam salat yang kalau ditinggalkan tidak membatalkan salat sama sekali meskipun sengaja. Contohnya apa? Contohnya apa? Pipin. Tidak membaca surat setelah Al-Fatihah, ya, itu tidak membatalkan salat, akan tetapi kita sudah sampaikan hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan misalnya tasbih, ya, antum membaca mencukupkan dengan berapa kali? 1. Yang kedua, ketiga sengaja antum tinggalkan karena ingin mempercepat salat misalnya, karena ada kebutuhan yang sifatnya darurah, ya, kebutuhan yang sifatnya darurah, atau ada orang sedang minta tolong dan lain sebagainya. Baik. Wa arkanus shalah, rukun di dalam salat ada berjumlah 14, ya, 14. Di banyak kitab Hanabilah yang lain disebutkan 12, ya, di dalam kitab Al-Muqni' wal Wajiz juga
sekitar 12. Juga ada kitab lain yang menyebutkan hanya 10 saja. Jadi tapi intinya sama. Hanya saja ada yang dipisah-pisah, ada yang menjadi satu. Wahia al-arkan, ya. Yang pertama, rukun yang pertama al-qiyamu fi fardhin liqadirin alaihi. Ya. Rukun yang pertama itu adalah berdiri. Ya, rukun yang pertama adalah berdiri. Maka seorang imam, ya, yang sudah tidak sanggup berdiri dan tidak diharapkan sembuhnya, sudah tidak boleh menjadi imam bagi orang-orang yang mampu untuk berdiri. Dia boleh menjadi imam untuk orang yang semisal dengannya. Nah, ini rukun, berdiri itu rukun. Tapi banyak sekali orang-orang yang meremehkan, ya, hanya karena padahal jalan dari Randu Gunting sampai alun-alun kuat, ya. Setiap pagi jalan pagi, Pak. Giliran sholat pakai kursi, ya, kan membingungkan, ya, membingungkan sekali. Dia jalan kuat, ya, dari Kuba sampai Masjid Nabawi kuat. Masuk masjid nenteng kursi duduk. Jadi salat ternyata dia nggak mau berjuang, ya. Untuk salat dia nggak mau berjuang. Tapi untuk sesuatu selain itu, untuk makan ke warung dan lain sebagainya, dia mau untuk berjuang, ya, untuk menggunakan energinya. Ini hati-hati, kalau dia mampu liqadir, bagi yang mampu, maka tidak boleh ditinggalkan. Berdiri itu nggak boleh ditinggalkan, ya. Rukun berdiri dalam salat itu tidak boleh ditinggalkan bagi yang mampu. Maka alasan capek nggak bisa, ya, kecuali memang sakit, ya, kecuali memang sakit. Dan di beberapa kitab yang lain juga disebutkan kalau dia mampu berdiri, tapi ketika sholat merasa sakit, ya, maka solusinya bukan duduk terlebih dahulu, tapi cari sandaran terlebih dahulu semampunya. Jika dia mampu bersandar dengan tongkat, maka tidak boleh duduk, ya. Jadi bukan langsung orang mampu berdiri langsung duduk, nggak bisa. Karena berdiri ini sebuah rukun dalam salat yang tertulis di dalam Al-Quran, ya. Antum bisa dibuka di surat Al-Baqarah, ya, ayat ke 238, ya, 238. Surat Al-Baqarah, wa qumu lillahi qanitin, ya. Wa qumu lillahi qanitin. Antum buka kitab tafsir apapun silahkan, semua akan menyebutkan tentang ayat ini, bicara tentang salat, ya. Bahwasanya salatlah kalian dalam kondisi berdiri, ya. Maka berdiri dalam salat itu rukun penting termaktub di dalam Al-Quran, ya. Jadi tidak boleh sembarangan ditinggalkan. Juga di hadis yang lain dari sahabat Imran, hadis yang marfu', ya, Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya, shalli qa'iman, salatlah kalian, berarti perintah, ya, amr. Salatlah kalian qa'iman, dalam kondisi berdiri. Jadi ketika antum salat, ingat berdirinya antum itu memiliki nilai pahala yang besar, karena itu rukun, ya. Semakin ketat aturan, ya, menunjukkan semakin penting perbuatan tersebut. Yang paling ketat di antara rukun, wajib dan sunnah, yang paling ketat yang mana? Rukun, ya. Yang paling tidak boleh ditinggal. Sengaja nggak sengaja, lupa nggak lupa, belajar belum belajar, nggak bisa, ya. Semakin ketat sebuah aturan, menunjukkan semakin berkualitas atau pentingnya perbuatan tersebut atau perkataan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdiri itu sebuah ibadah tersendiri di dalam salat, rukun tersendiri, terlepas dari surat Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah rukun tersendiri, ya. Baik. Kemudian boleh untuk meninggalkan rukun berdiri bagi beberapa orang, lil ajiz, bagi yang tidak mampu untuk berdiri. Maka jika tidak mendapatkan alat bantu untuk berdiri, maka yang wajib baginya adalah duduk.
Kemudian duduk ini juga memiliki ahkam. Ya. Ketika orang mengambil kursi untuk menggantikan posisi kedua kakinya, pertanyaannya, softnya itu lurus dengan kaki atau lurus dengan kursi? Itu dia problem. Ya, dan ini banyak terjadi, tidak di Mekah, tidak di Madinah, tidak di negeri kita, ya, atau di masjid-masjid tentang tempat kita salat. Di tempat saya biasa salat, ya, di daerah sebelah situ. Daerah mana? Situlah pokoknya. Ya. Itu ada orang, ya kalau jalan kuat ya mana-mana, tapi kalau sholat duduk taib lah. Saya nggak akan memperdalam. Mungkin lututnya sakit kalau berdiri terlalu lama. Tapi ketika dia mengambil kursi, ya, dia mengambil kursinya itu posisinya mundur dan tetap ingin kakinya itu berada sejajar dengan soft. Ya. Ini adalah contoh orang yang berfatwa dengan hawa nafsunya sendiri. Yang pertama, dia merugikan orang lain. Ya enggak? Karena berarti soft di belakangnya akan mendapatkan hanya setengah saja. Jadi dia di waktu yang sama sholat, di waktu yang sama bikin orang lain susah. Ya, bikin orang lain susah. Makanya disampaikan Nabi SAW, ada orang sholat setelah salam pahalanya cuma setengah, ada sepertiga, ada seperempat, ada yang nggak dapat apa-apa, bahkan dapat dosa. Jadi dalam beribadah salat, ya, walinu baina aidikum, bahkan dalam salat berjamaah Nabi SAW itu memperingatkan para sahabatnya untuk bersikap lemah lembut kepada sebelah-sebelah, ya, bi aidi ikhwanikum, dan lemah lembutlah kepada tangan yang berada di sebelah-sebelah kalian, bukan atos-atosan, ya. Para sahabat tidak menunjukkan, memang menempel, tapi bukan sampai nggak bisa gerak. Nah, saya pernah mengalami masa-masa seperti itu, ya, dan merasa ini semakin sunnah, ya. Jadi semakin sesek sholatnya semakin sunnah, ya. Padahal enggak, Nabi SAW justru memperingatkan, lemah lembutlah dengan aidi ikhwani, dengan tangan-tangan teman-teman. Kalau masih cukup masuk, kalau udah cukup jangan dipaksa, ya. Sisa sedikit, setengah badan orang, ya nggak masuk, itu nggak cukup, ya. Akhirnya membuat orang lain merasa tidaknya, ya kalau itu masjidnya antum, teman-temannya sudah terbiasa suk-sukan, enggak apa-apa, ya. Ya kalau masjidnya orang, ya enggak, suruh dia enggak sholat lagi di masjid. Ini kan kejadian banyak, ya. Salah satu peserta tahsin tilawah itu cerita, ya, enggak boleh sholat di masjid kampungnya sendiri, ya. Kamu sholatnya jangan di sini lagi. Ya, itu efek dari tadi, ya, menerapkan ahkam itu sesuai dengan hawa nafsu, ya. Para sahabat itu betul softnya rapah, ya, mankib, ya, bainal manakib, antara pundak dan pundak menempel, ya. Kemudian bainal ak'ub, ka'ab, ya, ka'bain, mata kaki, ya, mata kaki juga menempel, tapi tidak saling injak, ya, dan tidak membuat orang lain sampai tidak bisa meletakkan kedua tangannya pada, bahkan sampai miring-miring, Pak. Kayak orang mau foto ijazah, ya, foto wisuda. Jadi softnya itu miring-miring kayak gini, ya. Kalau bisa mungkin hadapnya ke kanan dan ke kiri, ya. Saya tidak tahu itu fikih dari mana. Saya sangat tidak mengerti bagaimana bisa diambil hukum seperti itu. Bagaimana dia menerapkan ahkam sampai seperti itu, tuh nggak paham. Termasuk tanattu, itu termasuk berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan dalam menerapkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sunnahnya jelas, lemah lembut berarti buat nyaman sebelah Anda, bukan malah dibuat nggak bisa bergerak, ya. Belum lagi sunnah boleh untuk mengistirahatkan kaki, ya enggak? Kalau kaki selalu diinjak baru istirahat sebentar, diinjak terus gimana? Padahal mengistirahatkan kaki sunnah, sehingga para sahabat bisa sholat itu lama. Ya enggak? Punya para sahabat menghatamkan Al-Quran di dalam salatnya. Kalau tidak melakukan murawahah, terus gimana caranya? Pasti kakinya capek, ya enggak?
Mereka manusia biasa. Jangan dikira bukan manusia biasa. Mereka merasa capek. Kan Nabi SAW pun kakinya bengkak-bengkak. Ya enggak? Berarti capek enggak kira-kira? Capek. Sholat itu capek. Panjang ya capek. Cuman ada caranya. Supaya tidak terlalu terasa. Itu namanya murawahah dan kita sudah sebutkan ya di pertemuan yang lalu. Mengistirahatkan salah satu kaki dan bertumpu pada salah satunya. Tapi jangan terus-terusan. Sesekali saja. Itu sunnah. Lah kalau kaki selalu diinjak baru murawahah kejar-kejar kakinya jadi silang begini gimana? Iya kan? Buat nyaman sebelah antum. Ya, kalau sedang kakinya geser, ya, husnudzon dulu. Mungkin dia mau nyingkirkan kerikil, mungkin kakinya gatel, ya enggak? Macam-macam. Kemungkinannya tuh macam-macam. Jangan langsung enggak ingin merapatkan sholat. Kenapa langsung mindsetnya suudzon kepada orang ketika kakinya tidak rapat langsung gak mau merapatkan sholat? Siapa bilang mau? Cuma tunggu sebentar. Apakah waktunya harus bareng kayak atlet aja? Langsung harus bareng gruk. Kayak mau militer. Ya enggak, sholat bolehlah kita berikan senggang ya kepada teman yang berada di sebelah kita biar dia mencari posisinya, biar dia mencari sholatnya itu bisa lebih nyaman untuk dia. Baik. Nanti akan sampai kepada babnya insyaallah taala. Wa ma'mum khalf imam al-hayy al-ajiz anhu anil qiyam bi syartihi. Nah, salat duduk diperbolehkan bagi makmum yang mampu berdiri. Ya, makmum mampu berdiri tapi tidak berdiri, malah duduk. Ya, boleh kapan? Ketika imamnya tidak mampu untuk tapi disebabkan oleh penyakit yang mungkin disembuhkan ya. Jadi bukan yang sering seperti kejadiannya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suatu ketika tiba-tiba duduk di dalam salatnya dan memerintahkan para sahabat untuk ikut. Tapi apakah beliau terus-terusan duduk salatnya? Kan tidak. Ya. Jadi hanya sakit yang sesekali saja. Maka makmum ikut duduk. Ya, ikut duduk mengikuti imam yang duduk dengan syarat sakitnya sakit yang diharapkan kesembuhannya, bukan sakit yang memang sudah enggak mampu. Kalau sudah tidak mampu berarti tidak boleh menjadi imam bagi orang yang mampu untuk berdiri. Dia hanya boleh jadi imam untuk yang semisalnya. Baik, sekarang bicara tentang berdiri. Antum tahu rukun perbuatan tadi berdiri, rukun perkataan. Ya, rukun perkataan. Rukun perkataan ketika berdiri di dalam salat itu yang pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua Al-Fatihah. Ya, itu jumhur fuqaha ya. Kemudian setelah Al-Fatihah hukumnya? Surat setelah Al-Fatihah hukumnya? Nah, pertanyaannya, berapa lama rukun berdiri? Berapa lama rukun? Karena begini. Kalau tiba-tiba dia ya tidak berdiri di tengah-tengah salatnya, tapi pas sudah selesai takbiratul ihram dan sudah selesai membaca surat Al-Fatihah, apa hukum salatnya? Itu juga perlu diketahui. Wa ruknu minhu al-qiyam al-intisab bi qadri takbiratul ihram wa qira'atil Fatihah fi rak'atil ula wa fima ba'daha bi qadri qira'atil Fatihah faqat. Ya. Ay man ajaza 'anil qira'ah wa bada'a min adh-dhikri waqafa bi qadriha. Baik. Jadi yang dimaksud rukun berdiri ya hukumnya rukun, tidak boleh ditinggal. Ya. Itu antara takbiratul ihram sampai selesai membaca surat Al-Fatihah. Lah barulah orang yang tadi kuat jalan-jalan tapi tidak kuat berdiri salat lama-lama, di situ boleh meninggalkan rukun berdiri setelah selesai membaca surat Al-Fatihah. Tapi pun harus diperhatikan. Ya, harus diperhatikan bahwasannya jangan sampai kursinya itu, tapi tetap lebih afdal ketika berdiri. Ya, tetap lebih afdal ketika berdiri. Tapi kalaupun dia memilih untuk tidak, ya, maka sholatnya tidak batal. Ya, karena rukun berdirinya itu berakhir dengan rukun membaca surat Al-Fatihah. Nah.
Wa in adraka al-ma'mum al-imam fi ar-ruku' fi ar-rukn min al-qiyam bi qadri tahrimah. Nah, tapi kalau bertemu imam sedang ruku', ya. Imam sedang ruku', maka makmum tadi kita katakan berdirinya, rukun berdirinya ini sampai selesai membaca surat Al-Fatihah. Lah kalau ketemu imamnya sedang ruku', gimana? Berarti baca surat Al-Fatihah dulu apa tidak? Tidak. Cuma sampai tahrimah saja, takbiratul ihram. Ya. Jadi takbiratul ihram itu sempurna dalam kondisi berdiri, jangan disambi ruku'. Ya. Ketika antum bertemu imam sedang ruku', antum ingin masuk ke dalam rakaat jamaah tersebut, selesaikan takbiratul ihram sempurna dalam kondisi berdiri, kemudian baru ikut ruku'. Jangan nyambi. Ya, jangan disambi inhina, jangan disambi membungkuk ketika membaca takbiratul ihram, karena rukun perkataan takbiratul ihram itu berkaitan dengan rukun berdiri. Taib. Walau waqafa ghairu ma'dzurin ala ihda rijlaihi kuriha. Ya. Kalau berdiri dengan satu kaki. Nah, ya, rukun berdiri dengan satu kaki. Kurih, ya, makruh hukumnya. Wa ajza'ahu fi dhahir kalamil aktsar. Ya. Dan salatnya tidak batal. Khilafan li Ibnul Jauzi fil madhhab. Al-Imam Ibnul Jauzi menukil fatwa dari Imam Ahmad berkaitan dengan masalah ini, dihukumi tidak sah. Ya, dihukumi tidak sah. Rukun berdiri dengan satu kaki dihukumi tidak sah. Hati-hati, ya. Maka hendaknya ketika masuk takbiratul ihram itu dua kaki sudah berdiri dengan sempurna, bukan sambil jalan. Ya, sambil jalan langsung angkat tangan, kaki masuk, biar kelihatan bagus gerakannya, ya. Jadi sambil jalan sholat, tiba-tiba sholat, ya. Lagi jalan tiba-tiba sholat, ya kan? Keren gitu kelihatannya. Wa maqam al-qiyam wa huwa al-qu'ud wa nahwuhu kal-ittija' lil 'ajiz 'anil qiyam wa anhu wa 'anil qu'udi wa kal-qu'ud fi haqqil mutanafil fa huwa ruknun fi haqqihi. Bagi yang tidak mampu, maka rukunnya adalah penggantinya, baik menggunakan kursi ataupun duduk di atas tanah. Baik. Rukun berikutnya adalah takbiratul ihram, ya. Wa tahrimuha at-takbir wa laysa takbiratul ihram bisyarat. Takbiratul ihram bukan syarat, akan tapi rukun. Mengapa? Karena dia masuk rangkaian ibadah salat, ya. Bal hiya minas shalah, innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Nah, takbiratul ihram antum sudah pernah kita jelaskan, ya, kaifiyahnya, ya. Nanti di sifatus shalah, ya, di sifatus shalah sudah kita jelaskan takbiratul ihram caranya seperti apa, sunah-sunahnya seperti apa di sana. Baik, kemudian rukun berikutnya qiraatul Fatihah fi kulli raka'atin 'alal qiyam 'alal imam wal munfarid wa kadza 'alal ma'mum, ya. Membaca surat Al-Fatihah ini rukun bagi imam, bagi munfarid dan juga bagi makmum. Akan tetapi, ada akan tetapinya, lakin yatahammaluhal imamu anhu. Tapi makmum itu pembacaan surat Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam, ya, ditanggung oleh imam. Ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Qala Ibnu Qundus, ya, alladhi yadhhar anna qira'atal imam innama taqumu an qira'atil imam idza kana salatul imam sahihah. Nah, perkata Al-Imam Ibnu Qundus, perkataan para fuqaha bahwasanya bacaan imam, ya, Al-Fatihahnya itu mencukupi untuk makmum itu kalau imamnya salatnya sah. Ya, kalau imamnya salatnya sah, maka imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya ikut Al-Fatihahnya imam. Pertanyaannya, kalau imamnya salatnya tidak sah dari awal, yaitu imamnya berhadas. Ya tidak? Salat orang yang berhadas sah pada? Tidak. Angger kelalen sah pada? Tidak. Memang dari awal tidak sah. Tidak memenuhi syarat-syarat apa namanya? Syarat apa? Syarat apa? Ini. Iya, syarat salatnya bagian apa? Menutup aurat, menghadap kiblat apa? Toharo.
sing tangkas so. Tas. Ya. Tidak memenuhi syarat apa? Taharah. Selesai. Ya. Syarat sahnya salat adalah taharah. Dari awal dia kalau tidak memenuhi syarat nggak bisa, Mas. Ya. Pak mau daftar, oke Mas, dikumpulkan syarat-syaratnya, fotokopi KTP, ijazah, ya. Seleksi, mana Mas syarat-syaratnya, nggak bawa, lupa nggak lupa, sing dibutuhna berkasnya Mas, sampai lupa karepe, orang lupa ya karepe, ya. Itulah syarat, ya enggak? Syarat itu dari awal harus Anda penuhi dulu, ya. Dalam kondisi toha, dari awal imam sholatnya tidak sah karena dia muhdits, ya, dari awal sholat imam tidak sah. Terus bagaimana bisa makmum sah pakai bacaannya imam saja bacaan tidak sah? Itu pertanyaannya Imam Ibnu Qudus di situ. Tapi jumhur fuqaha mengatakan sah karena perbuatan sahabat Umar, contohnya radhiyallahu anhu pernah lupa jadi imam dalam kondisi muhdits dan tidak menyuruh sahabat yang lain untuk mengulangi salatnya. Tapi ini untuk supaya antum tahu kenapa Imam Syafi'i tetap mengatakan bahwasannya makmum wajib membaca surat Al-Fatihah. Ini gara-garanya. Ya, gara-garanya itu. Ihtirazan, kehati-hatian kalau imamnya ternyata dari awal muhdits. Dari awal muhdits. Jadi bacaannya memang dari awal tidak sah. Lah, makmum pakai bacaannya siapa? Dianya tidak baca, imamnya tidak sah, terus pakai Al-Fatihahnya siapa? Itu kan pertanyaannya kan. Kalau imamnya bacaannya sah ya benar. Bahwasanya makmum Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ya imamnya kan baca. Lah kalau imamnya bacanya tidak sah, itu masalah yang berat di situ. Untuk mengesahkan sholatnya makmum itu pakai alasan apa? Makmumnya tidak baca, imamnya baca tapi tidak sah. Terus mau pakai Al-Fatihahnya siapa? Katanya rukun. Nah, itu dia pertanyaan Al-Imam Ibnu Qudus di situ. Tapi penulis mengatakan jumhur masyayikh mazhab Hanabilah, ya, fatwa-fatwa Imam Ahmad dan seluruh murid-murid beliau hampir seluruhnya jumhur mengatakan bahwasannya tetap sah salatnya makmum meskipun imamnya tidak sah, muhdits maksudnya, ya, muhdits. Adapun imamnya bacaannya memang ngawur, ya, antum tidak bisa pakai dalil ini, ya. Imamnya sholatnya ora sah, be makmumnya ora apa-apa ke, ya aja maning mung salaman catok, nggak bisa, ya. Antum tidak bisa pakai dalil itu. Karena apa? Karena hadasnya imam, makmum tidak tahu. Sedangkan pelitat-pelitutnya bacaan imam, makmum berarti dengan sengaja Anda ridha dengan kesalahan-kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah, ya, itu nggak bisa disamakan hukumnya. Ayo, kemudian rukun berikutnya. Rukun berikutnya adalah rukun ijma'an, ya, dengan ijma', ya. Ruku yang seperti apa? Kita sudah pernah sebutkan di sifatus shalah, ya. Ruku yang rukun, ya. Jadi batas ruku yang mencukupi, yang rukun, ya. Itu sampai kedua tangan mampu untuk menyentuh kedua lutut. Itu sudah sah. Kalau antum bisa turun lagi sampai punggungnya lurus, diletakkan gelas di atasnya tidak tumpah, maka itu di atasnya rukun. Rukun plus sunnah, ya. Rukun plus sunnah. Baik. Illa ruku' ba'da ruku'il awal fi salati kusuf, ya, salat kusuf itu rukuknya berapa kali? 2 kali. Kalau yang kedua lupa, nah, rukuk yang kedua lupa, rukuknya cuma satu kali. Nah, apakah salatnya sah atau tidak? Apakah perlu dibaca subhanallah? Apakah perlu sujud sahwi? Ya, apa gimana? Rukuk yang kedua di dalam salatul kusuf, ya, itu hukumnya sunnah, ya. Maka yang seperti itu antum harus berlapang dada,
Ya. Kalaupun ternyata lupa, ya sudah, hukumnya sunnah, sudah berlalu. Tidak ada sujud sahwi di sana, ya. Dan tidak perlu diingatkan juga karena dia bukan rukun dan bukan wajib. Ya. Wa kadza rafa minhu wal i'tidalu anhu wa taqaddama al-muslimin ay min ar-ruku'. Baik, ruku' sudah kita jelaskan. Wal khamis al-i'tidal, ya, bangkit dari ruku'. Ya, jadi habis ruku' bangkit dulu. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'imah, sampai berdiri sempurna. Ya, ini banyak juga orang-orang yang nampaknya entah terpengaruh usia atau seperti apa. Jadi i'tidalnya belum sempurna, kemudian langsung terjun untuk sujud. Ya, enggak. Bahwasanya i'tidal juga rukun. Ya. Berdiri sempurna setelah ruku itu rukun. Ya. Dan rukun yang sangat penting. Ya. Karena di beberapa riwayat para sahabat i'tidalnya lama. Ya, i'tidalnya lama. Beliau, para sahabat ridwanullahi alaihim, ingin menikmati ketika beriktidal setelah ruku'. Rabbana walakal hamd, ya, mil'as samawati wa mil'al ardi. Mereka ingin menghayati itu perlahan-lahan, ingin memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, ya, sehingga mereka berlama-lama ketika i'tidal. Ini bukan cuma berdiri biasa, itu penting, ya, itu rukun, menunjukkan perbuatan yang betul-betul diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau طول الاعتدال لم تبطل صلاته. قال محمد بن حسن الماضي رأيت أبا عبد الله يطيل الاعتدال والجلوس بين سجدتين لحديث البراء متفق عليه. نعم. Di hadis yang muttafaqun alaihi, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat, fawajadtu qiyamahu wa rak'atuhu fa'tidaluhu ba'da ruku'ihi fasajdatuhu fajalsatuhu baina sajdataini fasajdatuhu fajalsatuhu ma baina taslim wal insiraf qariban minas sawa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku perhatikan berdirinya, rukuknya, ya, kemudian i'tidal dari rukuknya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, kemudian duduk sebelum salam, itu waktunya mirip, ya. Jadi waktunya mirip, tapi tentu ini yang dimaksud adalah salat sunnah. Yang dimaksud salat sunnah. Kalau salat wajib tentu harus memperhatikan maslahat bagi makmum, ya, maslahat bagi makmum. Adapun antum salat sunnah sendiri, maka diperbolehkan untuk memperpanjang masing-masing rukun. Sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwasannya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdirinya, rukuknya, sujudnya, duduknya, baik di antara dua sujud maupun duduk sebelum salam, waktunya itu mirip, ya, waktunya mirip. Seakan-akan rukuknya berarti selama berdirinya, sujudnya juga selama dengan berdirinya, i'tidal dari rukuk pun hampir sama seperti berdirinya. Ya, itu beberapa hal yang perlu antum perhatikan dalam masalah i'tidal, bahwasanya itu bukan rukun biasa, ya, cuma sekedar berdiri dari rukuk, bukan, ya. Tapi ada yang ingin dimaksudkan dari rukuk tersebut yang betul-betul diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad ingin mengamalkan hadis tersebut. Ya, qala Muhammad ibn Hasan al-Madhi, ra'aitu Aba Abdillah, maksudnya Imam Ahmad. Aku melihat Imam Ahmad salat, i'tidalnya panjang, duduk di antara dua sujudnya juga panjang. Ternyata li haditsil Bara, karena melihat hadis dari sahabat Bara radhiyallahu anhu yang melihat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksud di sini salat apa? Salat sunnah. Baik. Wasadis as-sujud, ya, kemudian rukun berikutnya adalah sujud. Ya, sujud antum sudah tahu, ya, harus menempel 7 anggota tubuh di sana. Kemudian permasalahan tentang hail atau penghalang, ya, sebaiknya dahi, ya, sebagian dahi, bukan seluruhnya, ya, sebagian dahi itu mubasyarah, menempel langsung dengan apa yang ada di
atas tanah, ya, baik ada sajadahnya, tidak ada sajadahnya, ya, sebaiknya menempel langsung dahinya. Kalaupun tidak menempel langsung pun tidak mengapa. Tapi yang afdal itu menempel langsung. Dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan sujud, ya, posisi tangan, ya, sejajar dengan mankib, ya, sejajar dengan pundak, sebagaimana ketika melakukan takbiratul ihram. Baik. Nanti akan kita ulangi lagi, tapi antum boleh murojaah di pertemuan-pertemuan tentang sifatus shalah sebelumnya tentang sujud. Nah, wal i'tidal yaitu duduk dari sujud, berarti duduk di antara dua sujud. Dulu di antara dua sujud, tata caranya seperti apa? Sudah pernah kita jelaskan, ya. Watsamin, ya, duduk di antara dua sujud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min as-sujud lam yasjud hatta yastawi qa'ida. Duduk di antara dua sujud pun bukan sekedar duduk. Ini banyak sekali saya lihat di masjid-masjid itu, yaitu tadi yang sudah sepuh-sepuh itu biasanya duduknya tidak mau lurus dulu, ya. Karena persiapan untuk sujud, jadi duduknya cuma sedikit aja, ya. Langsung persiapan untuk sujud lagi. Yang dimaksud duduk di antara dua sujud di sini adalah yastawi qa'ida, duduk dalam kondisi lurus, ya, duduk dalam kondisi lurus. Walau asqata ma qabla hadza la dakhala fihi kama fa'ala fil i'tidal min ar-ruku' wa ar-raf' minhu. Baik, rukun berikutnya at-tuma'ninah fi hadhil af'al, yaitu tuma'ninah. Tuma'ninah itu artinya apa? Tuma'ninah artinya apa tuma'ninah? Tenangnya, sahih, ya, itu tenang anggota tubuh ketika melaksanakan, ya, ibadah salat. Jadi bukan tenangnya hati yang menjadi rukun, ya. Kalau tenangnya hati menjadi rukun, mungkin salat kita tidak ada yang sah, ya, tidak ada yang gol, salatnya gagal semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim menjadikan tenang, rukun dalam salat adalah tenangnya anggota tubuh. Ya, tenangnya anggota tubuh. Untuk rukuk tenangnya anggota tubuh kapan? Paling tidak selama kadar untuk membaca 1 kali tasbih. Ya. Kemudian ketika sujud juga sama, ya. Jadi hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Ketika duduk di antara dua sujud, tenangnya kapan? Ketika cukup membaca Rabbighfirli satu kali. Al-zahiru annaha ruknun wahidun bil kull. Biqadri dzikril wajib lidzakirihi wa linasihi biqadri adna sukun. Nah, li ma'mum ba'da inqita' min ar-ruku' li'annahu la dzikra fihi. Wal 'ashir at-tashahhud al-akhir, ya. Tashahhud al-akhir itu rukun, ya. Tashahhud al-akhir itu rukun. Kalau tashahhud awal hukumnya wajib. Berarti kalau lupa maka apa yang harus dilakukan? Sujud syahwi, ya. Idza qa'ada ahadukum fi salatihi falyaqul at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang namanya tasyahhud. Ya. Kemudian setelah tasyahud ada juga yang namanya apa? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salawat kepada Nabi. Salawat kepada Nabi ini ada dua bagian, ya. Ada yang wajib, ya, atau rukun, ya. Ada yang wajib atau rukun, ada yang hukumnya sunnah. Nanti akan sampai insyaallah. Wa ruknu minhu, ya, rukun dalam tasyahud akhir mayujzi fi tasyahud al-awwal, yaitu cukup sampai wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu bacaan tasyahud al-akhir yang hukumnya rukun. Yang hukumnya rukun. Allah syarh qultu wa fi hadzal qawl an-nazar li anna alladhi taraka fi ba'd riwayat lam yatruk ila ghairi badal bal athbata badalahu. Baik. Wal hadi ashar, ya, rukun berikutnya adalah as-salatu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhud
Nah, fala tuzi'in quddimat alaihi li hadithi Ka'ab, ya. Maka harus dibaca setelahnya. Kalau salawat dulu baru tasyahud tidak sah. Ya. Jadi salawatnya harus setelah tasyahud. Wa ruknu minhu, rukunnya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Itu adalah rukun dalam tasyahud. Loh, kan Nabi membacanya salawatnya Ibrahimiyah. Nabi SAW membaca salawat yang sempurna. Nah, yang kita bicara di sini adalah batas rukunnya, supaya tahu setelahnya hukumnya adalah manfaatnya apa? Terkadang Anda perlu untuk mempercepat salat, ya. Daripada membatalkan, kalau mampu untuk mengesahkan salat dan membantu orang lain, kenapa tidak dilakukan keduanya? Kalau Anda mampu tetap untuk melakukan salat duha, ya, di waktu istirahat siang, misalnya sebelum zuhur ada waktu istirahat sedikit, Anda mampu untuk melakukan salat duha, ya, dan Anda tetap mampu untuk kembali ke pekerjaan, ya, selama salat duhanya dilakukan dengan waktu yang tidak terlalu lama, ya. Anda mencukupkan tasbih 1 kali, ya, duduk di antara 2 sujud Rabbighfirli 1 kali, kemudian tasyahud cukup sampai batas rukunnya saja. Sehingga Anda bisa mendapatkan manfaat ukhrawi, juga tidak kehilangan manfaat dunia. Jadi salat itu bukan sesuatu yang menyusahkan. Para fuqaha membagi seperti ini untuk memudahkan kita. Ya, ketika di dalam salat membaca Allahumma salli ala Muhammad dan tidak menambahkan wa ala ali Muhammad, ya, maka di situ rukunnya sudah dapat. Ya, rukun tasyahud akhir sudah tasyahud. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka salatnya sudah sah. Dan Nabi kan salatnya Ibrahim itu yang sempurna. Kalau Anda mampu lakukan maka lebih utama. Tapi pertanyaannya, kalau ada kondisi khusus, loh, ya, kalau ada kondisi khusus, Anda di rakaat terakhir Anda sedang tasyahud, sudah tinggal salamnya, ada kondisi darurat butuh bantuan, Anda sudah dapat rukun yang segera salam kemudian bantu teman Anda, kan begitu, ya. Ini manfaatnya seperti itu. Ayatnya berkata seperti itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi salawat, lafaz salawat itu cukup pada untuk sampai rukun, ya, batas rukun, maka cukup pada Allahumma salli ala Muhammad, itu sudah mencukupi, bukan cukup. Kalau cukupnya bagusnya sempurna, ya. Tapi sudah mencukupi untuk mendapatkan rukun bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tsani asyar julus lahu wa litaslimataini, ya, duduk ketika tasyahud dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun berikutnya at-taslimatan, ya, salam dua kali. Salam 2 kali ini rukun. Nah, kemarin kita sudah jelaskan bahwasannya jaharnya, ya, dan ini perbuatannya, ya, jaharnya. Yang sudah disebutkan bahwasanya menjaharkan salam yang pertama, ya, dan mensirkan salam yang kedua. Mengapa? Karena dalilnya menyebutkan seperti itu, ya. Di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi salam yang terdengar hanya berapa kali? Berapa kali? 1 kali. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salam selalu 2 kali. Kenapa ada sahabat bahkan 1 masjid salamnya yang terdengar cuma 1 kali? Kata penulis itu bukan 1 kali, tapi 2 kali. Yang pertama jahar, yang kedua sir. Nah, jadi praktek-praktek para sahabat menunjukkan bahwasanya menjaharkan salam itu yang pertama, yang kedua itu lebih rendah, dan itu dipraktekkan langsung oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ketika beliau salat menjadi imam, beliau mempraktekkan, ya, salatnya para sahabat, menjaharkan salam yang pertama dan mensirkan, ya lebih rendah lah. Kalau sir itu untuk dirinya sendiri, ya. Intinya yang pertama dan kedua berbeda. Yang pertama keras, yang kedua di bawah itu. Wa qala Aisyah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtimu salatahu bitaslim. Nah,
Banyak sekali riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutup salatnya dengan satu kali salam. Yang dimaksud itu adalah jaharnya cuma satu kali, ya, satunya. Adapun keduanya tetap hukumnya rukun, ya. Illa fi salati janazah atau jinazah, ya, janazah atau jinazah. Pada salat jenazah maka wa illa fi nafilah, ya, fatuzi taslimah wahidah ala ma ikhtarahu jama' minhum al-majmu'. Pada salat jenazah sujud tilawah, sujud syukur, wa illa fi nafilah, ya, atau salat nafilah, maka merupakan hal yang la khilaf, tidak ada perbedaan pendapat salat jenazah maupun salat sunnah, ya, bahwasanya salatnya dikatakan cukup meskipun salamnya cuma satu kali, ya. Antum kalau salat jenazah di Masjid Nabawi, salat jenazah di Masjidil Haram, itu salamnya cuma satu kali, ya, tidak ada khilaf, ya. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, tidak ada khilaf, ya, tidak ada khilaf bahwasannya salat jenazah dan salat sunnah itu sah meskipun salamnya hanya satu, bukan jahar dan sir, memang cuma satu kali, salamnya cuma satu kali, sebelah kanan saja. Al-Qadhi ats-tsaniyah sunnah fil janazah wan nafilah riwayah wahidah. Dan fatwa Imam Ahmad menunjukkan bahwasannya salam yang kedua hukumnya sunnah. Maka antum di sini bisa tetap memberikan faidah kepada orang yang menganggap sholat jenazah tetap salamnya berapa? 2 kali. Kalau antum jamaahnya Hanabilah, antum boleh menerapkan salam 1 kali. Kalau antum tahu antum berjamaah sholat jenazah, antum jadi imam, ya, jenazahnya Syafi'iyah, kemudian warganya Syafi'iyah, maka antum salam berapa kali? 2 kali, selesai, ya. Antum Hambali dan antum bisa bermuamalah dengan Syafi'i, enggak ada masalah, ya. Yang kedua sunnah hukumnya. Wa huma at-taslimatan minas shalah. Nah, ar-rabi' asyar, kemudian rukun berikutnya tertib. Rukun berikutnya tertib. Jadi rukun urut, ya, salat dengan urut, tidak dibolak-balik urutannya sebagaimana sifat salat yang pernah kita sampaikan. Wa darbu tsani. Nah, kemudian kelompok yang pertama tadi adalah kelompok yang tidak boleh ditinggalkan, ya, atau istilahnya adalah rukun, tidak boleh tinggalkan, sengaja tidak sengaja, lupa tidak lupa, belajar belum belajar, tidak bisa. Sekarang kita masuk kelompok yang kedua, ya, kelompok yang kedua min af'ali shalah wa aqwaliha, perbuatan atau perkataan dalam salat yang masuk kelompok kedua, yaitu yang membatalkan salat kalau ditinggalkan dengan, adapun tidak sengaja maka atau lupa maka hukum salatnya sah. Inilah yang dikenal dengan wajibatus shalah, hal-hal yang wajib di dalam salat. Wala tabtulu salatu bihi bitarki sahwa au jahla wa yujbiruhu as-sujud, dan wajib untuk melakukan sujud sahwi. Nah, ahaduha, yang pertama, ya, yang merupakan wajib di dalam salat adalah takbiratul intiqal, ya, bacaan lafaz Allahu Akbar dalam perpindahan rukun, ya, bacaan lafaz Allahu Akbar pada perpindahan rukun, fi mahallihi, wajib dilakukan di tempatnya, ya. Wa huwa ma baina intiqal wa intiha, ya, antara perpindahan, mulai pindah sampai akhir sebelum sempurna. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yukabbir kadzalik, karena itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah membaca Allahu Akbar ketika rukuk sudah sempurna atau sujud dulu gedebuk Allahu Akbar. Tidak pernah terjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti itu, enggak pernah. Ya, ini kesalahan-kesalahan yang fatal. Ini kesalahan-kesalahan yang fatal. Oleh karena itu dianjurkan menjadi imam adalah a'lamukum bisunnah, yang paling paham tentang sunnah. Di sana maksudnya adalah ahkam, ya,
Yang paling tahu tentang hukum salat. Salah satu syarat menjadi imam selain aqra'ukum bil Quran, yang paling bagus bacaannya, ya. Juga yang paling banyak mengetahui tentang hukum salat. Jangan sampai bacaannya bagus, ya, ternyata perbuatannya justru mengurangi banyak ibadah salat, ya. Itu dia. At-takbir lil intiqal fi mahallihi, di tempatnya. Jadi takbiratul intiqal harus berada di tempatnya. Tidak boleh sebelum, tidak boleh sesudah. Harus persis di perpindahan itu. Mau kapan terjadinya silahkan antum pilih. Di awal, di tengah, di akhir. Yang penting di momen perpindahan antara rukun satu ke rukun yang lain. Wa anhu sunnah li'annahu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Falau syara'al musalli fihi at-takbir qabla intiqalihi, sebelum pindah, ya. Kemudian membaca surat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Jadi dia berdiri dulu, ya. Takbir dalam kondisi berdiri. Ya, itu bukan intikal. Intikal itu sambil turun. Allahu akbar. Ya. Sami'allahu liman hamidah. Ya, Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Itu salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun dilakukan sebelum atau setelahnya, lam yujzihu, seakan-akan belum membaca takbiratul intiqal, padahal hukumnya apa? Wajib, ya. Sedangkan membaca Al-Qur'an dengan irama yang baik hukumnya sunnah. Yang wajib tartil, ya. Tapi sunnahnya itu taghanni. Itu diberi irama yang indah supaya hati ini ikut bergerak, ya. Menghayati ayat, bukan bergerak mengagumi suara. Ya, ini yang banyak juga terpeleset itu di situ, ya. Al-Qur'an diturunkan liyadabbaru ayatihi. Kalau orang kagum dengan suara Anda sudah gagal menjadi imam. Tapi orang harus kagum dengan bagaimana Anda membawa ayat tersebut, sehingga orang masuk ke dalam cerita ayat tersebut, Anda berhasil menjadi imam, ya. Dan ini yang banyak kurang dipahami oleh beberapa qurra'il Quran. Mereka di salah satu videonya Syekh Aiman Rusdi, ya, dia pernah ada orang menunjukkan bacaannya kepada beliau, ya, hafizahullah taala. Beliau mengkritik bahwasanya ini bacaan sangat menunjukkan nyanyian, Pak. Ya, sangat menunjukkan nyanyian sekali. Anda tidak baca Quran, Anda sedang bernyanyi. Dan Al-Quran diturunkan bukan dijadikan alat menyanyi untuk supaya orang kagum dengan cengkoknya, nada tingginya, masya Allah, ya, naik turunnya, bukan. Lihat dan supaya pendengar itu masuk ke ayat yang sedang Anda baca, ya. Bukan supaya kagum dengan suara Anda. Tidak pernah terjadi di zaman para sahabat mereka membuat orang lain itu kagum dengan suara, tidak, tapi dibuat kagum dengan cara membawakan ayatnya. Ayat sedih dia bisa memasukkan irama alunan, kemudian naik turunnya itu pas, sehingga masuk ke ayat sedih itu hati masuk. Ya, itu kelebihannya imam, ya. Seorang imam kalau bisa membawa sebuah ayat maknanya dalam sebuah irama yang baik, itu betul-betul nikmat luar biasa. Oleh karena itu orang ingin sekali salat di Masjid Nabawi, ingin sekali salat di Masjidil Haram, ya, itu karena mereka ingin merasakan masuk ke dalam ayat yang sedang dibaca oleh imam, ya. Tapi banyak sekali di kita yang fokusnya pada, bahkan pondok pesantren khusus mengajari langgam, ya, khusus mengajari cara membaca supaya bisa itu ada aturan mainnya, ada aturan mainnya. Harus pokoknya di sini naik, di sini turun. Ini bukan maknanya, tapi mencari poin-poin untuk nada naik, nada turun dan lain sebagainya. Akhirnya seperti kontes Quran Idol, ya. Bukan ahlul Quran tapi Quran Idol, ya, idola Quran. Itu banyak sekali dan waliyadzubillah viral, ya. Orang-orang baca Al-Quran untuk menyanyi, ya. Jadi cuma lafadznya aja berbahasa Arab, ya. Tapi murni bawaannya itu memang menyanyi. Itu karena umat Islam kurang teredukasi. Jadi dikiranya itu yang benar kayak gitu.
Baca Quran tuh suaranya harus indah, melengking, harus bisa berteriak dengan merdu. Tidak harus. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa yujzi'uhu fima baina ibtida'il intiqal wa intihaihi li'annahu fi mahallihi. Ya. Wa yanbaghi yakunu takbirul khafd wal rafa' wan nuhud ibtida'uhu min ibtida'il intiqal. Jadi ketika mulai pindah rukun saat itu dibaca. Ya, ketika antum sudah mau ruku, Allahu akbar. Ya. Sami'allahu liman. Jadi ketika berpindah antum baca. Ya. Wa intiha'uhu ma intihaihi. Usahakan habisnya bareng. Ya, ketika masuk ke rukun berikutnya juga takbiratul intiqalnya berakhir persis di rukun berikutnya. Berarti ruku. Misalnya antum dari qiyam menuju ruku. Allahu akbar. Persis berhentinya ketika antum berakhir. Nah, itulah tempatnya. Fa in kammalahu fi juz'in minhu ajza'ahu. Lah kalau sebagian di tempatnya, sebagian di rukun berikutnya. Nah, misalnya jadi antum mulai tengah-tengah nih. Allahu akbar. Jadi akbarnya di rukun berikutnya. Ajza'ahu kata penulis tidak masalah. Karena itu sesuatu yang sulit untuk dihindari. Itu termasuk masyarakat. Beberapa ulama syadid keras mengatakan tidak bisa. Karena itu bukan tempatnya lafaz takbir. Ya, ruku bukan untuk membaca takbir. Ruku itu untuk membaca tasbih. Ya. Jadi tetap tidak boleh, tapi penulis mengatakan tidak. Ya, kita mengambil pendapat ulama Hanabilah mengatakan tidak mungkin dihindari. Pasti ada kemungkinan itu. Karena ada kemungkinan orang itu lalai di dalam salat, sudah turun setengah baru ingat, Allah, belum takbiratul intiqal, baru dibaca. Jadi berakhir ketika sudah masuk rukun tidak apa-apa. Yang penting paling tidak itu ada bagian yang terjadi di perpindahan rukun antara rukun yang sebelumnya dan rukun setelahnya. Bisa dipahami ya? Baik. Ghaira takbiratai ihram wa ruku' wa ma'mum adraka imamahu raki'a. Wa inal awla wa inal ula rukun wa thaniyah sunnah. Baik. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang ya, sambil kita merojaah kembali pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang sifatus shalah, kemudian arkan antum sudah punya, ya rukun-rukun salat sudah punya. Insyaallah cepat karena antum sudah pegang sifatus shalah, antum sudah pegang kaifiyatus shalah, ini cuma untuk ngulang-ngulang saja ya. Wajibatus shalah insyaallah kita cukupkan malam hari ini pada takbiratul intiqal nanti insyaallah. Bacanya selesai dulu. Oke. Berarti takbiratul intiqal selesai sebelum waktunya habis. Ya, sebelum dia sempurna. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Yang paling terjadi di momen perpindahan. Ya. Yang apa jadi masalahnya yang makmum dia pikirannya kan bacaan sudah selesai, kita nyusul padahal kan hadisnya enggak boleh sujud setelah Nabi. Baik, hadis itu larangan tersebut in alimal makmum, kalau makmumnya tahu. Ya. Kalau makmumnya, karena itu kan kondisi ideal. Ya, kondisi larangan tersebut ketika imamnya ideal. Sekarang kita berhadapan dengan imam yang tidak ideal. Ya enggak? Imam yang tidak ideal. Ya, imam yang tidak ideal adalah yang tadi. Takbiratul intiqal sudah selesai tapi belum pindah rukun ke rukun berikutnya. Menyebabkan makmum yang di belakang yang mungkin baru pertama kali mampir, ya enggak, belum paham imamnya, terjadi mendahului. Ini kondisi khusus yang insyaallah termasuk pada kondisi yang dimaafkan dalam syariat karena tidak disengaja, karena imamnya yang menyelisihi, ya imamnya yang menyelisihi sunnah, bukan makmumnya yang salah. Ini kesalahan terjadi pada imam, ya. Yang membaca intiqal terlalu cepat, ya, membaca intiqal Allahu Akbar burung rampung-rampung, ya akhirnya makmum. Nah, ini berarti kesalahan pada diri. Yang sebenarnya seperti ini sudah tidak boleh jadi imam. Nanti dia sudah kesulitan untuk memprediksi perpindahan gerakan
gerakan salat. Jadi kalau makmum menemui hal seperti itu insyaallah maghfur. Insyaallah dimaafkan dan salatnya tetap sempurna. Karena kesalahan bukan pada diri makmum. Yang menjadi larangan pada hadis itu ketika makmum tahu ya bahwasanya imamnya sudah melakukan yang semestinya tapi dia duluan. Ya. Imamnya baru Allah dia sudah turun. Akbar tapi durung muni. Ya, ini kejadian banyak sekali. Biasanya terjadi justru di perempuan. Ya, di perempuan ini banyak sekali karena dia mungkin pikirannya ada kepikiran anaknya, kepikiran ini, kepikiran itu. Jadi pengen cepet-cepet menyelesaikan tugasnya. Ini banyak kejadian di ibu-ibu ya. Jadi misalnya duduk di antara dua sujud, mau sujud, baru Allah udah duluan. Nah, belum akbar, belum bunyi dia sudah sujud dulu. Karena ya begitulah wanita mungkin memiliki banyak kekurangan. Nah, itulah kesalahannya di situ. Ya. Ketika imamnya ideal, tapi makmumnya yang ingin segera mendahului gerakan imam. Tapi kalau imamnya yang tidak ideal, maksudnya imamnya yang bermasalah, ya, yang tidak sesuai dengan sunnah, maka kesalahan makmum termasuk kesalahan yang tidak disengaja. Baik, kita cukupkan insyaallah. Kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.